ruangan ya. Oke. Baik, langsung saja kita memanfaatkan waktu. Ini ada Pak Afandi. Walaupun Pak Afandi kayaknya kelasnya Ibu Dewi ya, tapi juga belum ada yang menjemput dia. Akhirnya dia Pak Afandi tetap di sini. Baik, kita langsung saja. Oh, izin dulu. Ya, Siap. silakan. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta angkatan 78 kelompok 3 siap menerima materi. Laporan diterima. Kembali mulai dengan pembelajaran berdoa dan kembali ke tempat. Silakan. Siap, Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Untuk peserta duduk istirahat, gerak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik yang kami banggakan, mohon maaf. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang kami sajikan itu membuat Anda sedikit terganggu, tapi itulah salah satu upaya yang harus kami lakukan. Niatnya kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, namun beberapa hal kendala. Nah, ini yang sangat berhubungan erat dengan apa yang kita pelajari, yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah bagaimana sistem manajemen yang ada di dalam organisasi kita, sehingga akan tujuannya sebenarnya bagaimana sistem manajemen yang terbangun salah satu faktor penyebab terjadinya kualitas daripada layanan tersebut. Olehnya itu, adik-adik, pembelajaran kita ini kalau sesuai jadwal itu ya, sesuai jadwal kita harus menyesuaikan sampai 5 jam pembelajaran karena dia terpotong sebentar sampai kita berakhir sampai jam 9.45 kalau tidak salah. Kemudian kita lanjut kalau memang sebentar tidak ada kegiatan, kita lanjutkan setelah istirahat siang kalau tidak ada kegiatan. Karena saya hanya mengajar itu sampai jam 10 dari sini lanjut 10 sampai dengan 12.15. Jadi setelah itu saya kosong. Jadi kalau memang teman-teman kita sepakat, kita kembali masuk room itu jam 1. Walaupun di jadwal itu sebenarnya jam 4 ya. Jam 4, tapi kalau memang sepakat kita lanjutkan, kita masuk di room itu sebentar jam 1, biar kita lebih efektif. Karena yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini, karena ini kebetulan memang pertemuan kita yang terakhir di dalam agenda 3, sehingga saya berharap kita akan menghabiskan pembelajaran kita lebih ke bagaimana sistem pengelolaan sumber daya manusia atau manajemen ASN yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjut dengan apa persiapan atau umpan balik ya, umpan balik agenda 3. Nah, umpan balik ini saya lebih mempersiapkan teman-teman seperti apa kesiapan dalam hal merancang aktualisasi dengan melihat teman-teman kemampuan memahami isi daripada materi peran dan kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menuangkan di dalam rancangan-rancangan aktualisasi atau kegiatan-kegiatan aktualisasi yang akan kita hadapkan atau akan kita lakukan pada saat habituasi nanti. Nah, itu jadi lebih menekankan bahwa tugas individu yang kita sudah diskusi yang diberikan kemarin kepada adik-adik itu kita coba memberikan langsung memaparkan ya, langsung memaparkan. Jadi itu nanti sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita punya waktu ini lebih pembahasannya ke pembahasannya lebih ke manajemennya. Ya, mohon izin host
Ini sudah masuk host, mohon izin, apakah kami harus dimasukkan kembali ke kamar kami masing-masing atau kita cukup di sini? Di room besar saja Bu, karena kalau saya mau buka room baru lagi waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Emi, kita manfaatkan waktunya. Namun ada Pak Afandi ini Pak Bu Emi. Kayaknya Pak Afandi ini anaknya Bu Dewi, tapi kalau Pak Afandi juga mau bergabung nggak apa-apa, ya kan? Nah, silakan digiring ke tempatnya, digiring ke tempatnya. Kalau memang tidak, ya tetap di sini juga nggak apa-apa, tapi tetapkan off-kan kamera. Oke, baik. Adik-adik yang kami banggakan, saya ingin share screen pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo, ya. Suaranya Pak Muis di sebelah apa deh? On izin Pak Muis, agak mengganggu. Ini karena tidak ada room, terpaksa kita saling doublingan ini. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, materi kita pada pagi hari ini masih sangat berkaitan, masih bahagian daripada peran dan kedudukan ASN, yaitu lebih ke manajemen ASN itu sendiri. Nah, sedikit saya ingin memberikan pemahaman, membuka cakrawala berpikir kita tentang sebenarnya tujuan apa ya manajemen ASN. Jadi sistem, kalau berbicara tentang manajemen ASN itu adalah bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara dalam menghasilkan pegawai yang profesional. Jadi berhasilnya atau di dalam pemberi aparat sipil negara atau suatu organisasi yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bukan hanya karena bukan hanya karena atau memberikan kualitas pelayanan bukan hanya karena membangunnya suatu hubungan atau hadirnya whole of government itu sendiri, namun yang harus kita ketahui adalah bagaimana manajemen sistem pengelolaan pegawainya di dalam, ya. Jadi apapun ide-ide kita, apapun ide-ide kita yang kita ingin lakukan untuk memberikan yang terbaik, namun kalau sistem pengelolaan atau manajemen yang pengembangan sumber daya manusianya yang di dalam yang kita tidak kelola dengan baik, ya tentu juga itu tidak akan memberikan pelayanan yang sesuai, pelayanan maksimal atau pelayanan yang sesuai harapan. Nah, kalau kita mau melihat di dalam hal ini sistem bagaimana menghasilkan pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang baik, ya tentu kita harus kelola secara profesional, yang mana dalam hal ini mari kita menempatkan pegawai-pegawai yang sesuai dengan basically pendidikannya, betul-betul mereka ditempatkan di jabatan itu yang sesuai dengan dasar atau basic yang mereka miliki, sehingga ke depan akan bekerja saya katakan bekerja secara profesional. Dan yang paling harus diperhatikan juga itu adalah bagaimana sistem karir yang ada di dalamnya itu yang mengurus atau yang mengelola semua itu adalah sistem yang terbangun, sistem manajemen yang dibangun di dalam suatu organisasi. Adik-adik yang kami banggakan dalam hal ini untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional ya tentu harus yang kita lihat bahwa harus memiliki nilai-nilai dasar etika profesi. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai dasar etika profesi di agenda 2 kita sudah bahas, ya, di agenda 2 kita sudah bahas sekian banyak nilai-nilai dasar nilai dasar etika profesi yang ada dalam, kalau tidak salah sekitar 14, dan di dalam 14 poin itu pun dijabarkan itu luar biasa saya katakan. Kemudian berharap bahwa seorang aparatur sipil negara atau dalam suatu organisasi itu diharapkan bahwa semua aparatur sipil negaranya yang ada di dalam atau pegawai negeri sipil yang berkecimpung di dalam itu
sangat perlu untuk dalam hal ini bebas intervensi politik. Jangan sampai seorang aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya lebih disebabkan karena adanya intervensi politik. Kemudian bebas dari praktek korupsi dan kolusi dan nepotisme. Jadi harapan kita bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara itu semua di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur betul-betul yang kita harapkan tadi bahwa dapat bekerja secara profesional, dan profesional ya tentu yang mana dimaksud dengan bekerja secara profesional. Tadi kita sudah jelaskan bahwa aparatur sipil negara itu bekerja berdasarkan dengan keahliannya, kompetensinya, sehingga akan nilai-nilai dasar yang dalam hal ini bagaimana bekerja itu selalu berorientasi mutu. Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang menghasilkan kepuasan kepada masyarakat. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, ini adalah siklus daripada pembelajaran kita ya yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan latihan dasar CPNS, yang mana salah satu outputnya adik-adik bahwa teman-teman nanti ke depan dalam proses pembelajaran ini sudah ditekankan bagaimana Anda menemukan isu di dalam organisasinya. Nah, tugasnya kita saat ini bagaimana menemukan isu ya. Isu itu harus kita ketahui, kita tahu bahwa apakah isu yang kita angkat itu relevannya di mana, apakah ya isu yang bermasalah. Isu yang akan kita angkat itu adalah hubungannya dengan pelayanan publiknya, ya, atau berhubungan dengan manajemen ASN-nya, atau berhubungan dengan whole of government-nya. Kalau kita berbicara membahas dalam pertemuan 2 kali kita kemarin, pertemuan kita 2 kali kalau tidak salah itu, kita telah banyak membahas tentang pelayanan publik. Jadi bagaimana pelayanan yang kita berikan itu mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tentu kepuasan yang diberikan ke masyarakat itu tentu didasari pada bagaimana inovasi-inovasi atau ide-ide kreatif yang harus kita lakukan supaya bisa membangun hubungan hubungan kerjasama dengan orang lain, atau baik membangun kerjasama dengan stakeholder internal maupun eksternal. Nah, bagaimana melihatnya itu ya tergantung daripada isu atau masalah yang kita dapatkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah itu juga bahwa terwujudnya tidak terlaksananya pelayanan dengan baik, atau inovasi-inovasi yang kita buat, atau ide-ide kreatif yang kita lakukan untuk membangun hubungan kepada orang lain, yang harus diperhatikan itulah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi melihat dari manajemen ASN. Jadi adik-adik yang saya banggakan bahwa teman-teman itu harus tahu bahwa isu atau core isu yang Anda angkat itu relevannya di mana. Apakah sangat relevan dengan sistem pelayanan yang bermasalah, atau bermasalahnya pelayanan karena ada tidak terbangunnya hubungan di dalamnya, hubungan kalau tidak salah kemarin kalau berbicara tentang whole of government itu adalah bagaimana membangun kerjasama, koordinasi, kolaborasi, itu yang harus harus ditahu kata kuncinya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, pada dasarnya kata kuncinya bahwa isu yang Anda angkat itu harus Anda tahu bahwa masuk ke peran dan kedudukan ASN itu. Nah, ingat sekali lagi ada 3 pokok bahasan yang ada dalamnya. Memang untuk mengetahui selengkap secara modul itu saya pikir itu nonsen ya. Tapi beberapa pembelajaran yang kita dapatkan ini sudah kita dapatkan di dalam baik di bangku kuliah, baik di di pembelajaran MOOC juga sudah kita dapatkan. Nah, justru itu saya harapkan bahwa kita tidak terlalu banyak membahas tentang ini. Jadi baik, kita lanjut teman-teman.
tentang bagaimana manajemen itu sendiri. Jadi sedikit kita berdiskusi kalau kita melihat apa namanya manajemen ASN tadi sudah saya berikan clue-nya bagaimana sistem yang terbangun atau terpola yang di dalam termasuk yang kita rasakan barusan ini. Salah satu kendala itu adalah tidak profesionalnya kita, tidak apa namanya tidak profesionalnya kita dalam memberikan pelayanan itu disebabkan karena sistem manajemen yang ada dalamnya. Manajemen itu bukan hanya sumber daya manusianya, tapi bisa juga sumber daya pendukung yang di dalamnya, termasuk apa yang kita lakukan saat ini. Misalnya kita butuh misalnya IT karena salah satu pendukung yang memberikan di dalam memberikan kemudahan di dalam proses pelaksanaan SUM ini adalah bagaimana IT itu sendiri yang harus siapkan. Nah, yang itu juga salah satu yang harus dipikirkan bahwa bagaimana kesiapan kita di dalam sarana dan prasarana, karena itu juga kita lihat bahwa yang mengelola itu adalah bukan yang mengelola itu adalah organisasi yang di dalamnya. Jadi kita lihat bahwa Bapak Ibu dengan terkendala yang terkendala yang kita dapatkan barusan ini adalah merupakan hal yang harus kita benahi dan diskusikan apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terulang. Sebenarnya itu yang harus kita persiapkan. Nah, baik adik-adik yang kami banggakan, sedikit kita mengupas apa yang Anda pahami tentang peran dan fungsi ASN, peran dan fungsi. Karena kalau kita berbicara peran dan fungsi berarti kita berbicara dengan sumber daya manusia atau sumber daya aparatur sipil di dalamnya. Ya, saya persilahkan adik-adik. Ya. Siapa yang bersedia? Barangkali Pak Ramlan dulu deh. Ya. Pak Ramlan dulu, saya persilakan Pak Ramlan. Ya. Kalau dari saya Bu, peran dan fungsi ASN itu membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral. Oke, seperti itu ya salah satu perannya. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Ya, lebih detailnya seperti apa itu Pak Dwi, kira-kira seperti apa detailnya membangun perannya itu adalah membangun pemerintahan yang mana yang dalam hal ini harus memiliki integritas atau memiliki yang disampaikan Pak Ramlan tadi. Seperti apa? Kalau menurut saya, peran dan fungsi ASN itu kita dapat menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi serta bebas dari pengaruh dan intervensi dari berbagai golongan maupun politik. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Ya, jadi betul bahwa itu yang Anda sampaikan itu memang seharusnya. Tetapi bagaimana sistem penerapannya yang Anda mau persiapkan diri Anda untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Karena tidak tertutup kemungkinan adik-adik bahwa ke depan itu kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, kendala-kendala itu kita akan hadapi. Nah, bagaimana peran dalam hal ini sistem penerapan. Jadi bagaimana Anda mempersiapkan dirinya jika seandainya memang hal itu, karena Anda katakan bahwa tidak boleh ASN itu tidak bisa diintervensi oleh politik. Nah, bagaimana sistem penerapan yang Anda mau lakukan? Saya persilakan barangkali Ibu Siti, Ibu Sam ya, ya, Besar Syarmiati. Yang saya pahami tentang peran dan fungsi ASN, jadi sebagai ASN itu tentunya ada peran dan fungsi yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk pengabdian kita. Suaranya Dek Sri agak kecil ya? Oh iya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah itu dia.
sebagai seorang ASN tentunya ada beberapa peran dan fungsi yang harus kita lakukan sebagai salah satu bentuk pengabdian kita terhadap negara. Nah, peran ASN itu bisa dilakukan, ada 3 hal yang menjadi peran ASN, yaitu yang pertama itu pelaksana pelayanan publik. Jadi pelaksana pelayanan publik ini artinya terkait dengan pejabat, pegawai, petugas, atau setiap orang yang bekerja dalam organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian yang kedua, perannya itu sebagai pelayan publik. Pelayan publik artinya memberikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi bagaimana ASN ini kehadirannya mampu menjadi pemersatu, entah itu di lingkungan organisasinya, entah itu di masyarakatnya, entah itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan sebagai, malah kehadirannya menjadi pemicu untuk memecah belah baik dalam organisasi maupun dalam lingkungan sehari-hari. Kemudian untuk fungsinya sendiri, kalau untuk fungsinya sendiri itu fungsinya ASN itu ya terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini adalah memberikan pelayanan terkait barang, jasa, ataupun keperluan administrasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan sama Bu Sri bahwa benar bahwa yang harus kita pahami itu dulu. Jadi jangan sampai kita alumni Latsar 78 tetapi kita tidak tahu apa peran kita. Jadi memang kalau secara kita lihat bahwa bagaimana peran adalah kita lihat bahwa bagaimana pelaksana, ya, bagaimana kita seorang aparatur sipil negara itu adalah bagaimana mempersiapkan diri, ya tentu yang perlu kita poin itu kalau berdasarkan buku bahwa bagaimana kita menjadi pelaksana pelayanan publik, bagaimana ada perekat pemersatu bangsa dan pelaksana kebijakan publik sendiri. Namun kalau kita mau melihat di dalam poin-poin yang kita lakukan itu yang paling kita harus yang paling harus kita pahami di dalam berhubungan dengan manajemen ASN. Jadi seorang aparatur sipil negara sebagai dalam memberikan pelayanannya sebagai perekat pemersatu bangsa dan lain-lain itu tentu yang harus kita perhatikan itu bagaimana kesiapan apa yang kita mau lakukan itu adalah bagaimana perencanaan itu sendiri. Jadi bagaimana perencanaan, jadi pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalamnya itu apapun yang kita mau lakukan harus kita rencanakan dulu sama dengan teman-teman. Nah, hari ini memang barangkali masih CPNS, masih peserta Latsar, tapi tentu ke depan Anda punya target, Anda punya keinginan mau seperti apa. Nah, mulai dari sekarang Anda harus rencanakan, harus lakukan peta apa yang harus Anda lakukan setiap setiap tahapan, sehingga itu di dalam saya katakan program Anda pribadi. Tetapi kalau misalnya kita dihubungkan dengan pelayanan kita sebagai aparatur sipil negara, nah kita tahu bahwa di dalam tugas kita sebagai misalnya petugas kesehatan atau penyuluh atau apapun yang kita lakukan itu tentu tidak serta-merta bahwa tiba masa tiba akal. Yang harus kita lakukan itu setiap apa yang kita mau lakukan itu kita sebelumnya kita harus mengantisipasi dengan perencanaan yang matang. Karena kenapa? Planning itu di dalam manajemen itu planning itu harus penting. Jadi kita tidak bisa menganut bahwa tiba masa tiba akal. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana perencanaan yang matang. Kemudian begitu kita sudah siap, sudah tahu bahwa ini yang kita harus lakukan, ini dampak kalau ini kita lakukan. Nah, kemudian itu sudah ada di dalam persiapan mental kita. Contoh misalnya masalah yang kita hadapi tadi itu di luar daripada perencanaan kita, sehingga apa yang terjadi kita tinggal
tinggal menunggu apa yang harus terlaksana. Seharusnya di dalam sistem manajemen yang terbangun sebenarnya, kalau kita mau melihat, begitu ada masalah yang kami hadapi, yang kita hadapi di dalam ini kan organisasi BPSDM, begitu terkendala dengan jaringan tadi, kita tidak bisa masuk, ya harusnya kan sistem pengelolaan manajemen itu sudah menyiapkan alternatif yang lain yang tentu dalam hal ini apa yang kita dipikirkan itu adalah salah satu sistem pengelolaan yang harus dipersiapkan dalam suatu organisasi. Kemudian kalau itu tidak dikelola dengan baik, itu tidak di manage dengan baik, ya tentu seperti itulah yang kita dapatkan tadi. Kita sampai setengah jam karena terkendala dengan hal tersebut. Nah, maksud saya kalau perencanaan yang bagus tadi, perencanaan yang sudah bagus, yang sudah dikelola oleh dalam suatu organisasi, yang sudah dikelola hal itu, ya tentu tidak akan kita rasakan, tentu tidak akan ada merasa tidak nyaman, merasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu membuktikan bahwa suatu layanan yang kita lakukan itu adalah bagaimana peran kita sebagai aparatur sipil negara itu di dalam hal ini melakukan perencanaan, kemudian dalam perencanaan kita sudah matang, kemudian kita melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yang kita lihat bahwa di dalam perencanaan yang bagus, begitu kita action dalam pelaksanaan itu, semua masalah-masalah yang kita temukan, kendala-kendala yang ditemukan itu kita sudah bisa mengantisipasi. Karena terbangunnya sistem yang baik yang sudah terbangun di dalam mewujudkan pelayanan kita. Kemudian peran PNS dalam hal ini juga sebagai pengawas dalam hal ini, kalau secara umumnya kita lihat bahwa peran ASN itu sendiri adalah bagaimana sebagai dalam melakukan pemerintahan, dalam membangun daerah kita, ya tentu yang harus kita tahu tadi bahwa bagaimana yang disampaikan tadi Ibu teman kita, bahwa bagaimana dalam sebagai pelaksana kebijakan. Jadi ketiga unsur itu adalah salah satu adalah tujuan bahwa bagaimana membangun bangsa kita, membangun negara kita, membangun daerah kita dengan melalui hal melaksanakan kebijakan pelayanan publik. Nah, sangat setuju adik-adik bahwa apa yang disampaikan bahwa di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai aparatur sipil negara itu bagaimana kita tidak diintervensi oleh politik. Nah, ini yang kita harus antisipasi, jangan sampai di dalam pelaksanaan tugas kita itu diintervensi politik, karena pada kenyataannya beberapa kebijakan yang terjadi di organisasi itu bahkan sudah diintervensi politik. Contoh misalnya kita lihat beberapa pejabat atau peran aparatur sipil negara di dalam perekrutannya, ya betul-betul memang betul-betul saya katakan itu murni sekali. Tidak ada lagi intervensi di dalamnya bahwa Anda punya ceng, Anda akan diterima sebagai PNS. Tetapi kalau kita melihat sistem perekrutan yang sekitar 3 tahun 4 tahun ini, saya katakan itu betul-betul memperlihatkan bahwa mereka ini sistem perekrutan betul-betul murni, yang mana sistem kerja yang terbangun itu adalah secara profesional. Namun yang kita namun kendala yang sering kita dapatkan itu adalah bagaimana penempatan pegawai itu sendiri, yang pada saat mau melaksanakan tugas, terkadang di saat melaksanakan tugas itu tidak sesuai dengan basically pendidikannya.
ya, tidak sesuai dengan basically pendidikannya. Nah, ini yang kita lihat bahwa penempatan pegawai itu sudah masuk intervensi di dalamnya. Jadi kebijakan-kebijakan, padahal kalau kita mau melihat bahwa kita ini adalah pelaksana kebijakan, yang mana dalam kebijakan yang kita bangun ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, yang betul-betul profesional. Nah, tentu kalau beberapa CPNS begitu ditempatkan, direkrutnya dengan baik, begitu ditempatkan di suatu tempat atau di tempat tugasnya, ya justru tidak sesuai dengan basically pendidikannya. Saya berikan contoh, seorang perawat misalnya, perawat. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, karena ini menurut pimpinan salah satu kebijakan yang diambil bahwa mengefisiensikan sumber daya manusia. Ya, memang kita di dalam mengelola keuangan, kita tidak punya tenaga itu, sehingga kita melihat bahwa ada beberapa tenaga baru atau perawat-perawat yang masih muda yang punya skill, punya kompetensi, sehingga yang harusnya memberikan pelayanan atau di dalam hal ini sebagai perawat yang betul-betul ahli di bidangnya, maksud saya sesuai dengan basic pendidikannya, namun karena kebijakan yang diambil dijadikanlah misalnya Ibu Nikoma ini sebagai bendahara, dan itu beberapa instansi yang terjadi. Nah, sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi harapan amanah dalam Undang-Undang ASN itu bagaimana seorang aparatur sipil negara ini memberikan pelayanan secara profesional yang diatur dalam pasal 1, yang mana dalam hal ini bahwa aparatur sipil negara diharapkan melaksanakan tugasnya yang betul-betul profesional. Nah, kalau saya melihatnya dengan kebijakan pimpinan yang kebijakan pimpinan yang dalam hal ini mengangkat, memberikan jabatan atau pekerjaan kepada ASN yang tidak sesuai dengan basically pendidikannya, basically ilmunya itu, saya yakin ada dua hal yang dia langgar. Kenapa? Tentu dia memberikan pelayanan tidak maksimal, dia pengelolaan keuangan karena dia tidak punya basic tentang bagaimana debit kredit, ya. Tetapi kalau Anda menanyakan bagaimana pelayanan kalau misalnya ada luka seperti ini, ada sakit seperti ini, bagaimana perawatannya, ya itu dia punya keahlian. Tetapi kalau Anda menjadikan mereka bendahara atau pengelola barang atau apa dalam hal ini, tentu itu tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan amanah. Nah, itulah saya katakan beberapa kebijakan pimpinan yang terkadang di dalam aplikasinya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu ya. Jadi berharap bahwa itu kita sudah mempersiapkan. Nah, pertanyaannya Bu, kira-kira apa yang kami lakukan jika seandainya kita merasakan, dan salah satu kami di antara 10 ini merasakan hal seperti itu. Ya, sebenarnya bukan Anda yang bermasalah, tetapi yang harus menyelesaikan adalah bagaimana sistem pengelolaan, sistem manajemen yang ada dalam itu adalah orang-orang yang yang pimpinan kita, bagaimana dia mengambil kebijakan yang tanpa merugikan ASN-nya itu sendiri, dan dalam hal ini bahwa bagaimana karena seperti ini yang saya katakan. Teman-teman ini kan Anda menaik pangkat itu berdasarkan dengan angka kredit, berdasarkan dengan jabatan fungsional Anda. Nah, sehingga kalau dalam hal ini jika seandainya ada di room ini yang dilakukan seperti itu, Anda dirugikan. Kenapa? Karena teman-teman ini tidak akan bisa naik pangkat kalau tugas pokok Anda itu bendahara, terus mengabaikan tugas pokok Anda sebagai perawat. Karena jabatan fungsional Anda itu adalah perawat, sehingga apa yang Anda tuangkan di
di dalam SKP itu adalah berdasarkan dengan jabatan fungsional Anda. Nah, sehingga kalau kita mau melihat jabatan tambahan tadi sebagai pengelola barang atau pengelola keuangan itu tidak ada melekat di jabatan fungsional Anda. Sehingga itu tidak bisa jadikan angka kredit seperti itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa terkadang memang kita ini dilema kita ingin berbuat bekerja secara profesional, tetapi pada kenyataannya kita ini adalah sebagai staf atau bawahan yang terkadang pimpinan mengamanahkan memberikan tanggung jawab yang di luar daripada basically pendidikan kita. Nah, memang itulah kondisi bahwa buruknya sistem manajemen terkadang yang ada di dalam suatu organisasi, ya, karena bukan tidak memahami sistem manajemen yang ada, tapi saya katakan terkadang saya melihatnya dia berpikir di dalamnya itu masih ada ego sektoral atau lebih ke memikirkan efektifnya seperti apa. Tetapi saya yakin itu tidak kebijakan yang diambil itu justru tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Nah, tugasnya sebenarnya sistem manajemen yang terbangun di dalam itu bagaimana seorang pimpinan melihat apa yang kurang di dalam pendukung di dalam memberikan pelayanan, justru itu ya tugasnya manajemen yang ada di dalam organisasi itu. Misalnya, kita sudah tahu bahwa kita di sini adalah butuh misalnya sarjana ekonomi misalnya, atau kita butuh D3 keuangan misalnya, atau D3 akuntansi. Karena kenapa kita tidak punya ahli di bidang pengelolaan keuangan, ya, sehingga itu perannya sebenarnya manajemen yang ada di dalam pengelolaan itu bagaimana menginventarisir kebutuhan yang ada di dalam organisasinya, sehingga kebutuhan inilah yang akan kita usulkan kepada kepada pimpinan, kemudian kita usulkan ke BKD, nanti BKD yang akan mengakomodir dan menyiapkan kuota pegawai yang dibutuhkan itu. Jadi tidak bisa Anda mendapatkan, karena sistem perekrutan pegawai sekarang itu kalau kita mau melihat itu direkrut sesuai dengan kebutuhan, ya. Kenapa saat ini kita butuhkan yang diterima itu hanya guru dengan perawat? Karena memang kita kebutuhan dalam hal ini adalah kita kekurangan guru dan kekurangan perawat. Banyak perawat yang ada di kota atau di daerah tertentu. Tetapi perawat-perawat yang di daerah terpencil itu kita bisa lihat bahwa misalnya di suatu daerah atau di suatu kecamatan yang mana penduduknya itu sekitar 1.000 jiwa misalnya, tapi nyatanya perawatnya yang bertugas itu sekitar 7-8 orang. Itu tidak mungkin, ya. Masa satu perawat bisa sekitar 80 atau 100 orang yang harus dilayani. Itu pasti tidak maksimal, dan pasti tidak pasti tidak Anda bekerja itu secara tidak profesional, karena itu salah satu tanggung jawabnya, sehingga ini yang menjadi prioritas itu adalah sistem penerimaan yang mana semua guru dengan kesehatan. Itu berdasarkan kebutuhannya, tapi tidak tertutup kemungkinan kita harus juga memikirkan bagaimana sistem pengelolaan yang ada dalam organisasi kita. Guru-guru dan misalnya perawat-perawat yang ada di sana itu adalah tentu harus ada yang mengurus dia, mulai dari gajinya, kepegawaiannya, naik pangkatnya, ya kan? Nah, karena tidak mungkin saya sebagai perawat itu akan mengurus diri saya sendiri.
Nah, mengurus diri saya sendiri, saya mau naik pangkat, saya mau naik gaji harus mengurus SPP-nya, itu tidak. Ada sistem pengelolaan manajemen yang ada di dalam. Nah, kalau itu tidak mendukung, ya tentu kalian ini yang perawat tidak akan bekerja secara maksimal, karena Anda juga harus butuh logistik, butuh butuh gaji, butuh yang jangan sampai terlambat. Nah, kalau sistem manajemen yang ada di dalam yang tidak juga tidak didukung dengan sumber daya manusianya, sumber daya manusianya saya yakin itu tidak buruknya sistem pelayanan yang ada di dalamnya, di dalam organisasi tersebut. Nah, inilah yang menjadi perhatian seorang pimpinan yang betul-betul peka apa kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya ya. Jadi kita lihat bahwa petugas dalam hal ini tidak mungkin dia tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh atau melaksanakan posyandu kalau dia harus berjalan kaki. Nah, siapa yang punya tugas memikirkan itu? Ya tentu orang-orang manajemen yang ada di dalam organisasi itu. Kita ini hanya melaksanakan tugas kita sesuai dengan skill kita. Jadi sebagai perawat ya melaksanakan tugasnya sebagai perawat. Ya tentu pendukung-pendukung di dalam pelaksanaan tugas kita itu adalah tugas dan tanggung jawab manajemen yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang kita katakan tadi, bahwa peran dan fungsi ASN itu adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas di dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional. Ya, jadi itu yang kalau kita mau melihat. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita coba lebih ke pendalaman materi tentang bagaimana sistem merit diterapkan, apa tantangan terberatnya dalam penerapannya. Nah, baik, kita coba dulu diskusikan apa yang Anda pahami tentang sistem merit. Apakah perekrutan yang Anda lakukan itu adalah sudah merupakan merit system yang yang sudah diterapkan di dalam organisasi kita, atau di dalam apakah sistem merit ini sudah diterapkan di Indonesia, atau seperti apa menurut tanggapan teman-teman? Saya kembali mempersilakan barangkali teman-teman yang lain, Ibu Niwayan Lastri barangkali, atau Bu Rostianti, saya persilakan. Ya, lebih aktif sedikit teman-teman, karena ini pertemuan terakhir kita. Ya, tentu saya harus melihat keaktifan teman-teman untuk memberikan nilai yang ada di LMS. Nanti bisa lihat langsung hasilnya. Oke, baik, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam sistem merit ini, di mana sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelamin. Pada saat ini saya lihat di dalam sistem perekrutan, misalnya CPNS saat ini, saya lihat sistem meritnya sudah bagus, Bu, karena kami direkrut sesuai dengan kemampuan kami, karena nilainya sudah sangat transparan saat ini. Oke, itu menurut saya, Ibu. Lanjut. Siapa tahu ada lagi, nggak apa-apa. Terus di dalam perekrutan di sini kan tidak ada namanya tertutup, Ibu. Kalau pas habis ujian langsung keluar hasilnya, itu yang membuat sistem itu bagaimana masyarakat menanggapi sistem tersebut, bahwa ini memang betul-betul transparan, tidak ada namanya istilahnya harus punya orang dalam atau seperti itu. Jadi di sini saya lihat sistem di saat ini, sistem perekrutan seperti sistem merit ini sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, dan tidak membedakan siapapun orangnya. Yang jelas dia warga negara Indonesia akan mempunyai hak yang sama. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Niwayan. Jadi menurut Bu Wayan, bahwa bagaimana sistem perekrutan ini adalah penerapan merit system di dalamnya, karena di dalam itu sudah transparansi.
Jadi tidak lagi melihat Hisema dan Sakuya ya. Jadi tidak lagi melihat siapa ada orang dalam atau apa ya. Nah, itu kita betul-betul bahwa memang apa ya, hasilnya itu jadi yang bisa masuk di dalam apa itu langsung kelihatan hasilnya di layar. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, peluang untuk maju bersama itu kelihatan sekali. Siapapun Anda, anaknya siapapun Anda, kalau Anda tidak kompeten, tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar standar nasional, ya tentu kita Anda tidak bisa. Jadi contoh kecil yang kita bisa lihat itu adalah anaknya presiden itu Hari yang mendaftar seorang masuk ke PCPNS, tapi nyatanya dia tidak bisa masuk. Itu membuktikan bahwa sekarang di zaman era keterbukaan. Ya, jadi yang siapapun Anda, warna apapun kulit Anda, ya kan? Tetapi kalau Anda pantas Anda memiliki skill, memiliki kompetensi, dan dalam hal itu kualifikasi yang ditentukan itu Anda bisa lewati, berarti Anda berhak mendapatkan hal itu. Jadi tidak ada lagi kita melihat bahwa oh siapa juga saya ini ya, tidak lagi seperti itu. Jadi pokoknya kita betul-betul kita lulus menjadi PNS itu perekrutan yang betul-betul ini memang karena kompeten. Nah, itu yang harus teman-teman banggakan pada diri Anda, bahwa betul-betul Anda memperlihatkan bahwa hey teman-teman, hey senior, saya hadir di sini bukan karena siapa-siapa, ya kan? Saya hadir di sini karena karena saya memiliki skill, saya memiliki kompetensi, dan yang tipe itu karena semua karena campur tangan Tuhan di dalamnya, bukan campur tangan pihak-pihak tertentu, bukan campur tangan orang dalam di dalamnya. Karena kalau kita mau melihat beberapa yang mendaftar anaknya siapa itu tidak memiliki peluang, tidak memiliki. Nah, betul sekali adik-adik bahwa dari sistem pembenahan kepegawaian, kalau kita mau melihat itu sudah sudah berorientasi bahwa bagaimana mutu. Nah, sekarang juga ini sudah merambah bahwa perekrutan kalau kita lihat bahwa sekolah-sekolah dinas itu juga sudah merujuk kepada bagaimana yang masuk itu, yang masuk di sekolah dinas itu adalah orang-orang yang anak-anak yang betul-betul memiliki kualifikasi, memiliki intelektual quotientnya yang agak bagus. Karena kalau kita lihat di SKB itu adalah kemandirian kita, memperjuangkan diri kita itu tidak ada bantuan siapapun, ya. Kalau kita melihat, dan itu sudah seperti itu, sudah tertanam bahwa mulai dengan pembenahan yang dilakukan pemerintah itu dalam penerapan merit system itu sudah kita membuka kesempatan kepada siapa saja yang kesiapan kepada masyarakat umum. Nah, di sini kalau kita lihat apa tantangan terberat dalam penerapannya. Nah, kira-kira di dalam tantangan terberatnya dalam penerapan merit system, apa yang bisa kita lihat tantangannya? Kira-kira ada enggak tantangannya dalam penerapan merit system? Saya persilakan Bu Rostianti, barangkali tantangan terberat dalam penerapan merit system. Baik, kalau menurut saya dari tantangan terberat dalam penerapan merit system ini, di mana ketika para aparatur yang ada di dalamnya tidak mau bekerja sama atau tidak mau berkolaborasi dalam penerapan sistem merit ini. Karena kan kalau sistem merit ini sendiri kan dia juga begitu terarah, dan itu harus tidak membeda-bedakan begitu. Jadi kalau masih ada aparat yang tidak mau mengikuti hal tersebut, ya itu merupakan tantangan yang sangat berat. Dan ya harus ditambah lagi kayak kebiasaan yang
apa ya, yang sudah menjadi membudaya begitu di lingkungan pemerintah, yang kalau kalau dulu kan kayak yang dekat atau yang punya kekuasaan bisa pemasukan keluarganya begitu. Jadi itu salah satu tantangan terberatnya kalau menurut Tim. Oke, baik, terima kasih. Ini tapi bukan pengalaman korban ini Bu ya. Oke, ya betul bahwa pengalaman yang terberat itu adalah bagaimana orang-orang yang tidak siap menerima perubahan itu sendiri. Baik, silakan, masih ada yang ingin berkomentar barangkali apa tantangan terberatnya tadi Ibu beberapa ibu tadi sudah menyampaikan bahwa salah satunya itu. Nah, barangkali Bu Asniwar punya pendapat lain, saya persilahkan. Terima kasih Bu. Jadi tantangannya ini mungkin selain yang contoh yang disebutkan Ibu Rostianti tadi, di mana kita bisa menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir kita sebagai seorang pegawai. Jadi, di mana di sini tuntutan pekerjaan kita seperti tadi yang disebut Yanti dalam pengurusan kita sebagai seorang ASN, sebagai pelayan harus profesional dengan pekerjaan yang kita jalani. Apabila misalnya dalam suatu pengurusan lebih melaksanakan pekerjaan dengan aturan yang berlaku, harus profesional, bukan karena dilihat dari dia keluarga aku jadi dia yang duluan dilayani dengan orang yang seorang yang minta pelayanan yang harus sebenarnya dilayani terlebih dahulu menjadi diabaikan karena dengan adanya tadi ada seorang dari keluarga ingin meminta pelayanan, mereka yang didahulukan. Jadi orang yang sudah duluan tadi terjadi di belakang karena itu, karena adanya di diri, karena dia keluarga aku jadi di duluan. Jadi tidak boleh seperti itu kalau kita sebagai seorang PNS. Mungkin Oke, baik Bu Asniwar, bahwa memang tantangan terberat dalam penerapan merit system ini salah satunya memang terkadang karena kita sepakat tadi bahwa merit system itu adalah bagaimana mereka yang memastikan bahwa yang akan mendapat jabatan itu berdasarkan dan kualifikasi dan kompetensinya. Sehingga dalam hal ini kita lihat bahwa merit system bagaimana seorang aparatur sipil negara dalam hal ini diberlakukan tadi dikatakan bahwa dia bekerja berkinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Seharusnya memang seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa kita ini di dalam tantangan terberatnya dalam penerapannya ya akan saya katakan akan mendapatkan mendapatkan rintangan-rintangan yang yang dikatakan Bu Asniati tadi. Kalau di dalam penerapannya itu kalau kita di lingkungan kita tidak siap dengan menerima hal kebaruan, karena ini adalah salah satu kalau penerapan merit system diberlakukan dalam organisasi berarti banyak orang yang merasa terusik dengan zona nyamannya. Ya, karena kenapa kalau kita lihat bahwa selama ini di zona nyaman banyak orang yang bekerja di zona nyamannya. Jadi misalnya kita lihat contoh kecil lah kalau kita lihat bahwa banyak orang yang menduduki jabatan yang ada saat ini tidak berdasarkan tidak berdasarkan dengan skillnya, tidak berdasarkan dan kompetensinya. Nah, itulah yang kita katakan bahwa tantangan terberat itu kalau di lingkungan kerja kita itu tidak bersedia mendukung dengan apa yang kita programkan, yang kita berlakukan dalam merit system ini. Nah, kemudian yang kita lihat bahwa merit system ini kalau kita mau melihat bahwa nanti sistem penempatan pegawai itu atau sistem pengkajian pegawai itu berdasarkan dengan kinerja.
ya, berdasarkan kinerja. Nah, kalau misalnya tantangan yang yang tantangan terberat kembali bahwa kalau seorang aparatur sipil negara tidak siap menerima perubahan-perubahan yang mengupdate dirinya atau mengupgrade dirinya, ya tentu ini juga tantangannya karena saya berikan sekarang kan semuanya dunianya sudah berbasis IT, ya, berbasis IT. Kemudian selama ini dia tidak membiasakan diri dengan mempergunakan teknologi. Teknologi. Sekarang aja mengajar itu harus pakai mahir di IT. Nah, kemudian kalau dengan tidak merubah mindsetnya, tidak merubah kebiasaannya, tidak keluar dari zona nyamannya, ya tentu ini tantangannya. Karena kenapa? Di merit system itu kalau Anda tidak mengikuti itu, Anda tidak bersiap dengan perubahan, kalian akan ditinggalkan seperti itu. Kalian tetap di tempatnya dan kita akan melaju seperti apa yang harus kita lakukan karena memang tuntutannya itu adalah bagaimana kita bekerja secara profesional. Nah, kalau kita melihat begini teman-teman, beberapa kendala kalau kita lihat, karena kalau saya tidak ragukan sih kalau CPNS yang saat ini ya hampir semua ya, saya katakan 95% itu adalah anak-anak yang sudah mahir dengan IT. Ya, mahir IT. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan di dalam pembimbingan ini, kalau tidak salah pembimbingan yang saya lakukan ini ada sekitar 50 orang siswa peserta Latsar, baik Latsar dengan PIM, karena Latsar aja udah 4 angkatan. Kemudian PIM 1 angkatan, berarti sekitar 50 siswa peserta yang saya harus berinteraksi setiap saat. Nah, di 50 itu paling 1-2 orang yang tidak jago-jago banget dalam IT-nya. Jadi jago-jago banget itu artinya paling tidak sudah mampu membuka laptop, sudah mampu intinya bahwa sudah ada kemauan mau melakukan itu. Tapi 1-2 orang itu membuka laptop pun tidak. Nah, saya pikir begini. Nah, kalau 1-2 orang ini tidak siap, tidak merubah mindsetnya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik, saya yakin bahwa mereka akan ditinggalkan dan kita tidak akan pernah menunggu dia kapan dia bisanya. Karena kalau kita menunggu berarti kita yang lain sudah di bulan, kita masih ada di kita masih tertati-tati di bumi. Nah, kemudian ini yang kita katakan bahwa kesiapan CPNS kesiapan CPNS itu melakukan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya dan tidak bisa stagnan dengan apa yang harus didapatkan saat yang telah didapatkan saat ini, tapi harus mengupgrade apa saja kebutuhan kebutuhan kita hari ini, metode-metode apa lagi yang harus misalnya kita anggap bahwa kita ini adalah petugas. Nah, kita tidak boleh stagnan bahwa hari ini saya berikan pelayanan, terus bulan depan saya lakukan lagi pelayanan yang sama. Paling tidak kita harus berubah dari apa yang kita berikan hari ini, kita merubah metodenya, merubah caranya dengan teknik-teknik yang berbeda. Namun tujuan kita itu tetap memberikan pelayanan, tetapi karena berbicara tentang pelayanan ini adalah bagaimana yang kita lakukan ini adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, itu yang saya katakan adik-adik bahwa tantangan terberat betul-betul bahwa kalau kita tidak menyiapkan siap dengan perubahan, ya tentu itu tantangan terberatnya. Nah, kemudian teman-teman yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa hal yang kita di dalam saya katakan tantangan terberat yang kita pada saat pelaksanaan tugas Anda ini juga tidak tertutup kemungkinan nanti akan Anda rasakan hal seperti itu. Tapi tentu dengan pembelajaran yang teman-teman dapatkan ini sudah mempersiapkan mental saudara dengan mempersiapkan pemahaman Anda di dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ya.
bagaimana sebaiknya penanganan kasus ASN menurut kalian ya, yang melanggar disiplin unit kerja saudara. Jadi misalnya teman-teman Anda melihat seorang aparatur sipil negara atau teman-teman sejawat Anda melihat bahwa mereka ini melanggar disiplin, kira-kira kalau kita terapkan merit system yang ada di dalamnya, merit system misalnya, karena merit system itu kembali bahwa sistem pengkajian itu berdasarkan dengan kinerja. Nah, kalau ada ASN yang melanggar disiplin, misalnya tidak melanggar disiplin dalam hal ini tidak taat, tidak taat di dalam tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya, tentu juga hasilnya atau penggajiannya itu sangat berbeda. Sehingga kalau hal ini terjadi, bagaimana sebaiknya penanganan kasus yang tersebut jika Anda mendapatkan teman-teman sejawat seperti itu. Saya persilakan, barangkali teman-teman ada yang bisa sharing, bisa diskusi. Ya. Ya. Oke, silakan Pak Agus Tawakal, silakan barangkali. Pak Cep, sudah bagus wifi di apa namanya? Sudah bagus wifi di Garuda? Wifi Garuda? Bisa di ruanganku. Bisa. Iya, tadi itu saya bermana. Supaya saya tidak terdabling 3 orang sini. Bapak pantul suaranya Ibu. Bapak pantul toh? Bapak iya kan, maksudnya Ibu dengar-dengar. Iya. Tuh Pak, Irwinya mau ke room gitu, 75 ya. Oh, hancur. Ruangannya Pak Rizky di sendiri. Oke, boleh saya bergeser ke situ deh. Nah, saya bergeser dulu deh ya. Saya bergeser. Karena saya masih lama ini. Di jalan ya Pak. Siapa? Di jalan. Siapa? Irwin, sambung ke PKP ini. Bagaimana caranya bagi 2 dah. Coba lihat sepatu. Ya lihat sepatuku. Ada yang tidak beres ini. Sudah habis Pak Muiz? Pak Muiz sudah habis? Apa yang kasih tuntas? Kasih jelas. Halo Cak. Mana ruangannya Rizky? Numpang sayangnya. Di berkamar kita. Nanya bendahara ada ruangannya. Sini belakang. Berarti ini. Iya, begini saja. Berarti saya di situ, Ki. Menghadap ke sana. Mana? Di situ. Saya di sini kan? Pendek. Sudah pas. Atau geser sedikit ini, Ki. Janganlah kan, nanti kamu marah. Ya. Iya. Boleh? Mana ini? Tak. Iya, bisa. Begini aja deh, Ki. Oke, baik. Oke, baik, adik-adik. Ini masih ada waktu jam berapa nih? Masih kita lambat tadi masuk juga sih sebenarnya. Halo. Kalau jadwal 9.45, Ibu. Oh iya, masih lama kan? Masih lama. Oke. Baik, kita nanti sebentar masih ada waktu kok teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu ini pembelajaran kita, ya. Nah, silakan ada barangkali teman-teman yang bisa menjelaskan ke saya bagaimana sebaiknya penanganan kasus yang melanggar disiplin. Saya persilakan Ibu
Ada ya, Ibu Sarmiati Sam. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, penanganan salah satu contoh penanganan kasus ASN yang sering melanggar dari pihak pemerintah itu salah satunya tadi itu laporan berdasarkan penilaian atau penggajian itu berdasarkan kinerja. Jadi dengan adanya sistem seperti itu sebenarnya salah satu cara pemerintah untuk memberikan teguran kepada aparat-aparatnya yang biasa melanggar disiplin. Contohnya misalnya dengan adanya sistem ini, aplikasi ini, jadi orang-orang yang sebelumnya karena disiplin di sini bukan terkait datang tepat waktu saja ke kantor, tetapi disiplin dalam arti luas, yaitu contohnya misalnya kalau dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, misalnya bikin kegiatan atau bikin laporan, itu bagaimana bisa dilakukan atau dikerjakan tepat waktu sesuai dengan aturan. Jadi dengan adanya sistem pelaporan aplikasi e-kinerja ini saya kira sangat bagus karena mungkin ASN yang dulunya malas kasih masuk laporan, malas bikin kegiatan, padahal sebenarnya itu sesuai dengan tupoksinya, akhirnya dengan sedikit paksaan dari pemerintah melalui aplikasi e-kinerja ini, akhirnya mereka termotivasi untuk ikut disiplin. Karena akibatnya apa? Karena kalau mereka tidak mengikuti aturan tersebut, maka akan berakibat pada kurangnya pendapatan yang akan mereka terima. Jadi itu salah satu contohnya. Tapi kalau untuk di tempat kerja, misalnya kalau dari segi pimpinan, di pihak pimpinan mungkin penanganan kasus ASN yang sering melanggar disiplin itu mungkin yang pertama adalah teguran lisan mungkin. Jadi pertama teguran lisan, jadi disampaikan mungkin ASN-nya yang bersangkutan itu dipanggil, kemudian dibicarakan baik-baik dengan antara atasan dengan yang bersangkutan. Kemudian kalaupun ternyata sudah diberikan teguran lisan, ternyata masih tidak ada efeknya, bisa dikasih surat peringatan. Nah, surat peringatan kan bertingkat, biasanya SP1, SP2, atau SP3. Tapi kalau misalnya ternyata pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat, meskipun sebelumnya tidak ada pelanggaran, tapi pemberhentian secara tidak terhormat. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, baik, Ibu. Bahwa benar bahwa bagaimana sistem penerapan pelanggaran disiplin ASN itu yang sebenarnya memang kita lihat aparatur sipil negara ini memang rentan sekali karena semua tindakan apapun yang dilakukan itu sudah berdasarkan dengan ada rel yang kita ada rel yang kita harus lewati, jalur yang kita lewati, jangan sampai kita melewati jalur itu, sehingga begitu kita melanggar atau melewati tidak berjalan tidak sesuai dengan rel itu, tentu itu adalah merupakan salah satu pelanggaran yang kita lakukan. Nah, setuju banget bahwa melanggar disiplin itu bukan hanya karena tidak kehadiran, tetapi segala sesuatu yang menurut kita itu adalah Anda bekerja tidak secara profesional atau tidak bekerja tidak sesuai dengan amanah undang-undangnya, tentu itu adalah salah satu pelanggaran disiplin. Nah, salah satu yang menjadi yang tren yang barusan itu adalah beberapa pegawai yang terlibat di dalam terlibat di dalam politik, ya, terlibat dalam politik. Memang dia tidak sebagai peserta atau tetapi memberikan dukungan ataupun berupa saya katakan memberikan dukungan atau simpatisan di dalam suatu partai, itu juga merupakan sebuah pelanggaran disiplin PNS. Nah, karena kenapa di dalam amanah undang-undang ASN itu mengatakan bahwa pegawai negeri sipil itu tidak bisa diintervensi dengan politik, tidak bisa dia main politik. Nah, kehadiran di dalam penerapannya ternyata pemerintah juga sudah menyiapkan dengan hadirnya KASN bagaimana memproses aparatur sipil negara yang dalam hal ini terlibat di dalam
suara-suara dukungan, pemberian dukungan kepada pejabat atau yang tertentu atau orang-orang tertentu yang akan menjabat atau diusulkan menjadi bupati kah atau gubernur. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian pelanggaran disiplin yang juga seorang aparatur sipil negara di saat yang lagi kita lihat bahwa aparatur sipil negara di saat Anda sudah menjadi dituntut pidana dalam misalnya korupsi, ya kan? Nah, Anda sudah masuk dalam proses hukum dan sudah mau 1 jam atau mau 2 jam atau berapa tahun, begitu Anda sudah menjadi terpidana korupsi, itu sudah otomatis teman-teman itu sudah sudah di hak Anda sebagai hak Anda sebagai pegawai negeri sipil itu langsung dicabut. Ya, jadi tidak main-main saya katakan begini, bukan yang kalau kita lihat amanah undang-undang itu betul-betul kalau itu diterapkan, saya pikir kita ini pegawai negeri sipil ini tidak ada lagi yang yang kalau orang lu bilang balekos, tidak ada lagi yang mager ya, malas gerak. Jadi tentu yang ada di dalam dirinya sama dengan yang prinsip yang ditanamkan dalam slogan Jokowi itu adalah kerja. Nah, kerja dan kerja itulah yang kita harapkan bahwa Anda bekerja, kalau dihubungkan dengan merit system, Anda berkinerja baik, akan Anda bekerja baik, berkinerja baik, ya tentu Anda akan mendapatkan finansial yang baik, ya kan, seperti itu. Anda Anda bekerja dengan hasil, ya, orientasi hasil, ya tentu akan juga mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kita di birokrasi itu adik-adik sudah mulai mengadopsi beberapa cara kerja yang swasta, BUMN atau lembaga swasta yang mana dalam hal ini yang ada di dalam di dalam memberikan pelayanan itu adalah dia harus orientasi hasil. Ya, orientasi hasil dan orientasi mutu. Nah, dengan hal seperti itu, kalau saya katakan pemerintah itu kalau kita lihat bahwa bagaimana semua yang tertanamkan, semua hasil adopsi baik yang didapatkan dari luar negeri atau didapatkan dari diadopsi dari lembaga swasta itu sudah dituangkan dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya kembali lagi kepada person, ya, atau pengambil kebijakan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kita tidak menyalahkan, tetapi itu yang kita lihat bahwa adalah mindset, ya. Kalau kita mau melihat mindset aparatur sipil negara, yang kita tidak lihat semua ASN tidak, tetapi oknum yang ada di dalamnya, yang mana dalam hal ini beberapa pegawai yang saya katakan tadi itu sudah terbiasa dengan zona nyamannya. Jadi begitu akan mereka bekerja, yang dia pikirkan itu bukan capaian kinerjanya, bukan hasil kerjanya, tapi yang dia pikirkan itu kalau saya kerja ini berapa yang saya dapatkan. Itu yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara. Padahal kalau kita mau melihat adik-adik, kalau berbicara dengan merit system itu tidak usah Anda pikirkan uangnya, tapi Anda bekerja, hasilnya, capaiannya itu Anda akan dapatkan. Nah, buktinya kita lihat swasta itu, pegawai bank itu dia bisa mendapatkan gaji 2 kali sebulan, kan, buktinya. Jadi karena dia bekerja orientasi hasil dan betul-betul yang dalam kerja, tentu mereka punya target yang telah ditentukan itu dia capai, ya tentu akan dapatkan finansialnya, pembagiannya ada ke kita. Tapi kalau kita di birokrasi terkadang kerja itu adalah tidak memikirkan sistem yang manajemen yang ada di dalamnya, tidak berpikir seperti itu. Tapi bagaimana kita bekerja ini ada lebih didapatkan dari dari kerja itu. Nah, kemudian yang parahnya itu adalah tidak melihat bahwa saya katakan lebih mementingkan kepentingan pribadinya, jadi penekanannya lebih ego sektoral.
Ya, kalau ego sektoral. Nah, kalau merit system ini diberlakukan, dalam penerapan merit system ini betul-betul ditegakkan, saya yakin semua yang saya katakan itu bahwa ego sektoral harus dihilangkan. Semua yang menganggap bahwa membentuk skat-skat di dalam tugasnya masing-masing, dia susah menolak kritikan orang lain, susah menolak pendapat orang lain, itu yang harus dihilangkan. Karena kenapa? Kalau penerapan merit system itu betul-betul harus dibangun whole of government di dalamnya, ya kan? Whole of government di dalamnya, membentuk manajemen ASN yang betul-betul mumpuni, sehingga tujuannya adalah bagaimana kita kedua hal ini akan terwujud, akan memberikan pelayanan yang optimal, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti itu adik-adik yang kita lihat bahwa di dalam penerapannya kalau kita lakukan ya memang saya katakan siap atau tidak siap, harus mau atau tidak mau, tentu harus kita mempersiapkan diri dengan betul-betul apa yang dibutuhkan suatu organisasi atau dibutuhkan dalam suatu negara, itu yang harus kita persiapkan. Karena kembali bahwa saat ini kita sekarang zamannya IT, berarti kita semua aparatur sipil negara ini harus melek IT. Jadi paling tidak kalau hari ini tidak bisa, besok-besok ya paling tidak sudah sudah mampu. Jadi tidak melihat bahwa Anda bertugas di ujung kulon, ya sudahlah tidak usah. Itu tidak bisa, karena pengalaman ada beberapa guru yang saya bimbing itu, salah satu salah satu yang menurut dia itu terbengkalai adalah yang tidak bisa mengikuti dengan mengupgrade dirinya. Itu salah satunya adalah terkadang pimpinan begitu dia ingin melakukan hal-hal kebaruan tidak didukung dengan lingkungan. Seorang kepala sekolah mengatakan itu tidak cocok Anda pakai di sini karena di sini adalah memang daerah terpencil. Nah, itulah yang salah satu mindset, saya katakan mindset yang harus dirubah dulu, bahwa tidak melihat bahwa Anda di ujung kulon, di ujung pulau itu Anda tidak bisa melihat seperti itu, karena NKRI ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihuni, yang ada dalamnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini juga akan tentu akan mendapatkan layanan-layanan dari aparatur sipil negara yang ada di dalamnya. Olehnya itu, teman-teman, saya katakan tidak melihat bahwa kita ini hidup atau mengajar di tempat terpencil atau memberikan pelayanan terpencil, kita tidak memperlihatkan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Kita ini aparatur sipil negara dibingkai oleh kode etik profesi, ya. Kode etik profesi ASN itu kalau tidak salah ada 14 poin, ya. 14 poin. Yang pertama itu kalau kita tidak salah itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Jadi poin A ini sebenarnya kita lihat gampang sekali kita ucapkan, tapi di dalam penerapannya yang agak berat, ya. Jadi bagaimana melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Harusnya kalau itu ditanamkan seorang aparatur sipil negara, tidak ada lagi aparatur sipil negara yang ada di penjara sana, kan seperti itu. Tidak ada lagi aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja, tidak ada lagi guru yang meninggalkan tempat tugasnya, tidak ada lagi perawat yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai perawat. Nah, itu yang, karena kalau itu ditanamkan, karena itu adalah salah satu kode etik PNS. Kemudian poin B, melaksanakan tugas dan cermat dan disiplin. Nah, itu juga kalau kita lihat melaksanakan tugas dan cermat dan disiplin, ya pada dasarnya bahwa saya katakan ini tidak perlu kita lagi bahas sampai ke L-nya, karena ini sudah kita bahas di di agenda 2. Yang jelas bahwa aparatur sipil negara untuk mempersiapkan diri Anda sebagai betul-betul yang mumpuni, aparatur sipil negara yang mumpuni,
jadikanlah kode etik ASN ini adalah landasan Anda dalam melaksanakan tugas Anda, yang mana bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat dan yang berisi perilaku agar PNS itu mudah dan sulit, yang mana mudah dan mudah dan sulit untuk dilakukan dalam hal ini, bahwa aparatur sipil negara ke-14 poin ini kalau betul-betul mau melaksanakan tugasnya dengan baik, saya yakin tinggal penerapannya saja, ya, tinggal penerapannya siap tidak Anda melaksanakan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Karena itu tadi saya katakan bahwa kita ini aparatur sipil negara, berpakaian pun itu sudah diatur, ya, cara berpakaian, cara berretorika, cara semuanya sudah terbingkai, bahkan dalam keluarga kita pun itu sudah diatur. Nah, bagaimana kita bersikap secara sopan, bersikap hormat, bersikap bukan hanya kepada siapa, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia yang ada di sekeliling kita. Nah, itu sebenarnya yang harus ditanamkan, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Kemudian kalau kita melihat bahwa pelanggaran, kalau misalnya ada pegawai negeri sipil, ya setuju tadi saya dikatakan Ibu Sarmiati bahwa pelanggaran kalau ada di lingkungan kerja kita yang melanggar bukan ranah kita, tetapi ranah pimpinan, bagaimana dia memberikan pembinaan atau pembinaan atau berupa teguran atau apapun yang itu istilahnya berjenjang. Itu kalau, dan itu sudah diamankan undang-undang juga. Jadi kalau kita mau melihat bahwa kalau ini semua aturan yang berlaku ini ditetapkan, sudah diterapkan di dalam pelaksanaan aparatur sipil negara, tidak diintervensi dengan kebijakan apa yang saya katakan, karena memang kita pelaksana kebijakan, tapi yang saya maksud ini adalah tidak diintervensi dengan kebijakan individu, yang mana yang saya maksud itu tidak melihat bahwa saya menempatkan ini, saya memberikan kelonggaran ini, saya memberikan kebijakan karena ada hubungan emosional yang terbangun di dalamnya. Itu memang itu yang terkendala, yang sering kita dapatkan kendala-kendala itu, karena banyaknya aturan yang dibuat, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi terkadang penerapan kebijakannya itulah yang terkadang oknum-oknum yang di dalam yang tidak mengikuti anjuran atau anjuran pemerintah. Nah, itu yang kita harus saya katakan harus mempersiapkan diri Anda. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, beberapa contoh berkaitan dengan sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu adalah dalam bagi organisasi itu ada mendukung keberadaan prinsip-prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Jadi tadi banyak kita diskusikan, Ibu Sarmiati banyak bercerita tentang bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas. Tadi Ibu beberapa teman ya. Jadi bagaimana semua pekerjaan kita ini di dalam yang mendukung dalam saya katakan yang mendukung dalam proses pelayanan tugas kita itu, ya tentu harus merujuk kepada prinsip akuntabilitas. Kenapa? Prinsip akuntabilitas itu kalau tidak salah ada 9 poin yang ada di dalamnya. Itu adalah setiap kinerja harus kita pertanggungjawabkan, harus transparansi, membangun kerjasama dengan orang lain, ada terbangun dengan bagaimana saya katakan pada dasarnya 9 poin itu kalau itu diterapkan di dalam sistem manajemen ya dalam organisasi, saya pikir itu tidak akan bermasalah. Namun terkadang ya kembali lagi saya katakan bahwa rusaknya atau bobroknya satu oknum itu yang ada dalam organisasi terkadang
saya katakan didukungnya atau terkadang ada pembiaran di dalamnya, tidak ada pembinaan. Contoh misalnya ya, saya katakan contoh misalnya, padahal di sini kita dituntut bahwa bagaimana berakuntabilitas. Jadi seharusnya kalau kita mau melihat berapa biaya, berapa siapa punya hak, ya kan, apa biaya apa semua di situ, harusnya bukan orang-orang tertentu saja yang tahu kemana pembiayaannya, berapa pembiayaannya, tapi paling tidak semua orang yang ada di dalam organisasi itu paham ya, supaya ada transaksi dan semua pembelian atau apapun yang kita lakukan itu harus diekspos ke teman-teman ya, yang karena itu adalah apa namanya, itu adalah bahagian daripada akuntabilitas. Jadi tapi yang namanya rahasia tetap menjadi rahasia, tetapi yang maksud di akuntabilitas itu adalah sistem capaian kinerja yang kita lakukan itu harusnya semua orang tahu, supaya masyarakat tahu bahwa apa yang Anda lakukan ya, misalnya contoh misalnya karena kita tidak mau dianggap bahwa kabupaten misalnya ini Kabupaten Donggala atau Kabupaten Sik ya, Kabupaten Parimo ini adalah salah satu daerah yang tinggi angka stuntingnya misalnya, sehingga dia berusaha menutup-nutupi karena ini merupakan menurut mereka itu adalah aib, sehingga dia tidak mau ekspos hasil capaian, hasil pendataannya. Padahal sebenarnya itu kalau kita mau melihat justru masyarakat itu harus tahu bahwa penderita stunting itu seperti ini. Jadi kita di salah satunya bahwa penyebabnya itu masyarakat harus tahu, supaya masyarakat sudah mengantisipasi apa-apa yang tidak bisa dia lakukan, apa-apa yang harus wajib dia lakukan, itu sudah terbuka cakrawala berpikirnya. Tetapi kalau itu ditutup-tutupi, masyarakat tidak akan tahu, sehingga ada kemungkinan apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu justru akan menambah jumlah atau tingginya angka stunting yang ada di kabupaten tersebut. Jadi itulah pentingnya dalam suatu organisasi menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip akuntabilitas di dalam menjawab tuntutan publik, Nah, kemudian bagi ASN adalah menjamin keadilan dan untuk menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa aparatur sipil negara yang saat ini di dalam merit system itu juga dijanjikan bahwa siapapun aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, yang memiliki skill akan ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, karena ditempatkan di jabatan tersebut itu berdasarkan dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu di dalam aparatur sipil negara itu sudah dijanjikan seperti itu. Jadi negara menjamin bahwa dalam menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Jadi tidak lagi diharapkan bahwa aparatur sipil negara itu yang menduduki jabatan itu bukan karena banyaknya suara yang diberikan kepada calon pemimpin saat kampanye, tidak lagi seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi saat ini, beberapa orang yang memberikan dukungan pada saat itu, begitu dia terpilih ya langsung ya menagih janji. Jadi seakan-akan seakan-akan jabatan yang ada di birokrasi di organisasi itu adalah seakan-akan terjadi barter di dalamnya. Padahal dalam merit system itu tidak ada seperti itu. Nah, memang salah satu kegalauan kita ya, khususnya saya sebagai aparatur sipil negara yang bergelut di dunia pendidikan seperti ini, merupakan
sering saya diskusikan dengan pejabat-pejabat yang pengambil kebijakan. Nah, dia kadang dia mengatakan itu susah untuk dihilangkan, ya susah dihilangkan karena apa namanya? Selama kantong katanya masih menghadap ke atas itu susah dihilangkan. Justru kalau saya sih melihatnya bahwa kalau memang itu susah dihilangkan, jangan masukkan dalam dalam masukan dalam amanah undang-undang, karena sudah pasti yang melanggar dalam hal itu adalah aparatur yang ada di dalamnya. Berarti manajemen ASN yang ada di dalam itu tidak berjalan dengan baik, karena kita bisa lihat adik-adik ya, apa ya saya katakan, saya menyebutkan suatu daerah atau apa, tapi memang itu bukan lagi hanya daerah tertentu, hampir semua ya, hampir semua ya, baik yang ada di daerah itu saya katakan apa ya, beberapa ya, hampir semua yang ada daerah itu beberapa orang yang menduduki jabatannya itu tidak memiliki kualifikasi. Kenapa? Karena dalam merit system itu salah satu yang menjadi bahan pertimbangan untuk menduduki jabatan, karena di situ dijamin ruang keterbukaan dan perjalanan karir. Jadi karir seorang aparatur sipil negara itu kan adalah bagaimana jenjang karirnya. Misalnya dari staf menjadi kepala seksi menjadi kepala bidang menjadi kepala dinas. Nah, itu diatur dalam sudah diatur dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya saya melihatnya bahwa terkadang dalam menduduki jenjang itu tentu ada persyaratan yang harus dilewati. Misalnya harus salah satu memiliki kompetensi, pernah menduduki jabatan paling tidak 2 tahun atau 2 tahun di tempat yang sama. Namun yang persyaratan berikutnya bahwa pernah mengikuti diklat kepemimpinan, misalnya diklat kepemimpinan tingkat 4 atau tingkat 3. Karena kenapa? Proses yang ada di dalamnya itu semua membutuhkan biaya. Contoh kasus misalnya diklat kepemimpinan 4 itu membutuhkan biaya sekitar 20 juta sekian, ya, 20 juta sekian. Kemudian diklat kepemimpinan 3 atau yang sekarang disebut dengan PKA itu adalah sekitar membutuhkan uang sekitar 22 juta. Namun ya, jadi namun pada kenyataannya yang harusnya yang telah mengeluarkan biaya pendidikan seperti itu kan harusnya yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang levelnya lebih tinggi, ya kan, seperti itu. Itu berdasarkan dengan aturan, dan dalam merit system itu juga seperti itu. Jadi kemudian pada kenyataannya yang menduduki jabatan itu ada beberapa oknum yang menduduki jabatan itu tidak pernah mengikuti diklat. Ya kan, tidak pernah mengikuti diklat. Nah, di mana relevansinya dalam hal ini ya? Dalam relevansinya dalam hal ini, katanya dalam merit system itu bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas, ya kan? Berarti akuntabilitas ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Kemudian kita lihat bahwa untuk ASN-nya itu sendiri disiapkan bahwa bagaimana ruang keterbukaan dan perjalanan karir. Nah, seharusnya kalau kita mau merujuk daripada sistem merit system yang terbangun itu, harusnya itu tidak ada dilakukan itu. Tidak boleh melakukan seperti itu. Artinya begini, tidak bisa mengangkat seorang aparatur sipil negara yang dalam hal ini tidak memiliki kualifikasi, ya kan, tidak memiliki basic pendidikan yang sesuai yang diharapkan, kemudian tidak pernah mengikuti diklat. Nah, itu semua unsur itu tidak lakukan. Nah, apa yang terjadi pada kenyataannya, ya saya katakan pada kenyataannya yang terjadi itu terkadang ada suatu tempat yang diduduki misalnya harusnya, misalnya ini contoh kecil saja, karena ini teknis, anggaplah kita misalnya dia kepala dinas energi sumber daya mineral, ya,
Nah, berarti di situ adalah orang-orang yang ahli di bidang sumber daya mineral. Jadi dia sudah punya basic ilmu apa semuanya. Karena kenapa? Di dalam pengambilan kebijakan kemudian hari itu dia sudah sesuai dengan ilmunya. Tetapi pada kenyataannya ada suatu daerah yang menempatkan, tapi bukan di Sulawesi Tengah ya, di tempat lain. Ya, ada seorang pimpinan yang saya katakan yang menempatkan yang bukan keahliannya di situ. Ya, misalnya dia menempatkan justru ada di situ anggaplah misalnya dia sarjana agama ya kan, atau sarjana hukum, itu tidak relevan. Itu kalau saya melihatnya itu tidak relevan. Tetapi kalau sebenarnya bisa sih dia bisa ya, bisa sih bisa yang mendukung kalau dia punya dia punya pengalaman yang mendukung ya, pengalaman yang betul-betul mumpuni walaupun dia tidak punya sekolah di situ, tapi dia punya pengalaman yang betul-betul ahli di bidangnya. Itu bisa saja, tetapi itu dalam merit system yang dikatakan itu mereka itu ditempatkan berdasarkan dengan basically basically pendidikan yang betul-betul mumpuni. Nah, ini yang saya katakan saya membuat kegalauan saya juga sampai saat ini karena merupakan salah satu disertasi saya di S3, itu yang saya angkat. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan salah satu tulisan saya nantinya. Karena kenapa ini saya katakan berapa besar kerugian negara yang saya katakan kerugian negara yang disebabkan karena kebijakan orang-orang tertentu. Kenapa? Karena kita anggap saja misalnya 22 juta kali 40 ya, 22 juta kali 40. Nah, kali 13 kabupaten, berapa itu uang negara yang dikeluarkan untuk membiayai jenjang karir pegawai ini, namun pada kenyataannya itu tidak diberdayakan. Itu seperti itu. Jadi itu luar biasa. Kalau anggaran tadi misalnya itu kalau memang itu salah satu persyaratan pendidikan pelatihan itu tidak menjadi prioritas karena toh tidak dipakai, ya lebih baik pembiayaannya anggarannya itu kita jadikan lebih ke pembangunan infrastruktur ya kan, pembangunan jalan atau apa supaya masyarakat itu merasakan dampaknya kan, seperti itu. Tetapi pada pada kenyataannya ya mudah-mudahan ini sambil berjalannya perbaikan ke depan sistem pembenahan manajemen ASN yang ada di dalamnya dengan hadirnya BPSDM dalam hal ini, insya Allah akan memberikan kontribusi yang betul-betul merujuk kepada merit system yang berlaku di dalam yang berlaku di negara kita. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, kita coba lihat bahwa beberapa prinsip-prinsip yang prinsip dasar dalam manajemen ASN itu adalah yang pertama itu adalah seleksi promosi secara adil dan kompetitif, dan itu alhamdulillah sudah kita lakukan. Kemudian menerapkan prinsip fairness. Jadi bagaimana prinsip fairness itu dilakukan diberlakukan. Jadi prinsip fairness itu adalah prinsip kewajaran. Jadi yang kita maksud ini boleh saja Anda ditempatkan di jabatan tertentu, tapi wajar atau tidak itu loh, pantas atau tidak. Nah, padahal di dalam prinsip-prinsip manajemen ASN itu adalah bagaimana prinsip kewajaran itu diberlakukan. Kemudian pengkajian reward and punishment yang berbasis kinerja. Nah, ini juga kayaknya kita punya di provinsi di provinsi atau di daerah tertentu ya sudah memberlakukan ini sistem pengkajian berdasarkan reward and punishment. Karena
kita bisa lihat bahwa Anda pun golongan 3, kalau Anda tidak punya skill, tidak diberikan jabatan atau tidak diberikan tanggung jawab, itu tidak akan bisa, gaji Anda tidak sesuai dengan atau TPP yang Anda dapatkan itu tidak berdasarkan dengan tidak pembayaran TPP itu tidak berdasarkan lagi dengan apa namanya masa kerjanya Anda, ya kan, apa namanya pangkat Anda tidak lagi melihat, tetapi mereka itu sistem pembayaran pemberian reward, ya, reward itu berdasarkan reward and punishment itu berdasarkan daripada beban kerja atau kinerja ya kerja yang beban kerja yang dilakukan. Nah, itu sehingga sekarang ini adalah sistem pembagian penggajian itu berdasarkan semua berbasis kinerja. Kemudian di sini kita lihat adalah standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, kemudian manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Kemudian melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena. Kalau sebenarnya kita lihat ini prinsip-prinsip manajemen ASN ini ada 8, itu sudah ada, sudah kita lakukan, bahkan pengembangan pengembangan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN ini sudah kita, saya katakan itu sudah dilakukan. Tinggal saya katakan tinggal teknisnya, ya, teknisnya yang ada di dalam itu saya katakan orang-orang tertentu lah, saya katakan itu oknum-oknum yang terkadang tidak di dalam pengambilan kebijakan itu tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN. Ya, itu yang saya lihat bahwa memang kendalanya seperti itu. Kembali lagi dengan adanya kita lihat teman-teman, kalau sistem pelayanan saat ini semua berbasis IT, akan semua yang saya katakan kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan atau bisa kemungkinan terjadinya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu dengan adanya hadirnya semua berbasis IT itu akan memutus mata rantai. Memutus mata rantai, kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang ini adalah kita lihat dengan adanya IT itu peluang-peluang yang selama ini menjadikan budaya lapis tangan di dalam pengurusan sebuah administrasi itu biasanya akan ada budaya lapis tangan yang ada dalamnya dengan dalih ucapan terima kasih atau apa. Nah, kalau dengan semua berbasis IT itu tidak ada lagi kesempatan hal itu, karena kesempatan untuk bertatap langsung atau bertemu langsung dengan petugas dan pelanggan itu tidak akan terjadi. Jadi kita hanya menyiapkan sarananya, semua mereka aplikasikan, semua mereka harus mengerjakan dengan sendiri, kita tinggal memproses. Jadi budaya pungli, budaya lapis tangan itu semua tertutup kerannya menuju ke situ. Sehingga saya katakan teman-teman bahwa hampir waktunya ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemberlakuan merit system ini betul-betul bisa membuat negara kita ini tidak ketinggalan jauh. Kenapa saya katakan bahwa dulu Malaysia banyak belajar ke kita, tapi dengan nyatanya dengan kondisi kita ini justru kita orang Indonesia banyak belajar ke mereka. Padahal kita ini adalah gurunya, namun karena mindset kita, kesiapan kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu tidak kita persiapkan dari sekarang. Oke, baik teman-teman, di sini ada pegawai ASN ini kita tidak usah jelaskan lagi. Pada dasarnya ASN itu ada 2, yang mana PNS dan P3K. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan hanya poin pentingnya bahwa disinilah kesiapan aparatur sipil negara yang harus mempersiapkan dirinya betul-betul secara kompetitif. Kenapa? Karena dengan hadirnya P3K nanti yang mana ini mereka
mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang betul-betul mereka diterima itu berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan dengan skill mereka. Mereka kita mereka kita gaji, mereka kita terima, organisasi menerimanya itu berdasarkan dengan skill mereka. Nah, kalau ini aparatur sipil negara tidak memiliki skill mumpuni yang bisa menyeimbangkan dengan P3K, akhirnya pegawai negeri sipil itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia tidak akan memiliki skill yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Nah, itu karena kalau berbicara hak dan kewajiban itu yang membeda hak dan kewajiban sama. Yang hanya membedakan itu adalah P3K tidak memiliki NIP dan tidak memiliki gaji masa pensiun. Tapi yang lainnya itu saya pikir kesempatan mendapatkan fasilitas, mendapatkan pengembangan kompetensi, itu semua sama. Jadi di sini kita kekhawatiran seorang aparatur sipil negara yang tidak siap dengan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian kita lihat P3K ya tidak usah dibahas. Nah, kita lihat di sini juga adalah sistem manajemen ASN. Ini yang teman-teman harus perhatikan kalau tidak salah di sini ada sekitar 13 yang harus kita lihat bagaimana manajemen itu. Jadi semua perencanaan awal tadi kita lakukan bahwa peran ASN itu adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas di dalam pelaksanaannya. Itu kalau kita lihat bahwa bagaimana perencanaan, rekrutmen, pangkat jabatan, pola karir dan lain-lainnya. Ya pinjam duit mau bahan di bank. Kayaknya sudah masuk ya. Sudah kembali ke room ya? Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, silakan Anda pelajari semua yang kita kita bahas hari ini. Yang jelas untuk hari ini saya hanya ingin memberikan tugas ada di LMS ya, ada di LMS ini ada ya. Tadi malam kemarin Ibu Syarmiati sempat tanyakan, jadi ini adalah buatlah makalah tentang peran dan kedudukan ASN. Ya, kemudian itu tugas kelompok, kemudian tugas individu. Kalau tugas individu ini sebenarnya dari saya katakan dari agenda 1, agenda 2 ini sudah merujuk. Tetapi kalau lebih ke agenda 3 itu tidak melihat nilai-nilainya, tetapi melihat peran dan kedudukan yang ketiga pokok materi itu. Yang penjelasan pertama saya tadi itu bahwa bagaimana Anda mengangkat isu itu dan melihat daripada apakah pelayanan publik yang bermasalah, apakah ASN-nya atau manajemen ASN-nya atau whole of government-nya. Saya pikir itu saja tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Ya Bu, sedikit ada yang mau saya tanyakan tentang tugas individu ini. Jadi nanti dari 3 isu ini kita buatkan metode analisa menggunakan APKL atau USG Bu ya? Oke. Bisa ya, memang seharusnya seperti itu. Kalau ada waktu silakan pergunakan karena alat analisisnya kan teman-teman sudah pakai kemarin ya kan. Jadi boleh Anda ambil beberapa isu apa saja, nanti kita lihat oh berarti core. Akhirnya kan nanti tidak temukan core isu. Core isu. Jadi kalau memang sudah ini kan pertemuan terakhir, kalau memang di saat Anda di tugas-tugas yang kemarin Anda tinggal melanjutkan, tinggal melihat bahwa isu yang Anda angkat ini adalah relevannya dengan core isu yang Anda angkat ini adalah relevannya dengan peran dan kedudukan ASN yang mana. Kemudian itu lari ke core isunya. Kemudian nanti setelah core isu itu Anda kan mendapatkan beberapa kegiatan. Ya, beberapa kegiatan. Teman-teman juga harus mengkaitkan kegiatan yang Anda ambil itu relevannya kegiatan yang Anda tuangkan itu relevan kaitannya dengan core isu yang mana. Jadi menyelesaikan isu yang mana. Menyelesaikan peran dan kedudukan ASN yang bagian mana. Seperti itu ya. Oke. Baik, saya pikir itu saja teman-teman pertemuan kita. Nanti setelah kalau ada waktu kita masuk jam 1, boleh ya masuk jam 1. Siap enggak kita masuk jam 1?
Ada kegiatan jam 1, Bu Sarmiati? Oh, tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu saya minta sama host kita masuk jam 1 aja ya. Berakhir di di jam 14.30. Ya, boleh? Boleh nggak? Oke, baik. Nanti saya komunikasikan dengan Ibu Emi. Mudah-mudahan dia bukakan kita room supaya kita bisa istirahat melaksanakan kerjakan tugas yang lain. Itu jam 3 sudah bisa istirahat di rumah dan kita bisa mengerjakan mempersiapkan tugas Anda untuk ketemu dengan coachnya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Bahwa memang itu saya ini adalah manusia biasa yang tidak saya yakin saya bukan hal yang sempurna, saya tidak mungkin sempurna, tapi itulah bahwa bagaimana kita mendiskusikan, saling mengisi kekurangan, karena kalian ini adalah sumber inspirasi saya, yang mana dalam hal ini saya tidak melihat Anda sebagai peserta, tapi saya melihat Anda ini sebagai adalah partner kerja saya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik, selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga kekompakan kalian. Terima kasih sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Opa, di mana dirimu Opa? Di teras. Opa saya di kantor. Saya tunggu kemarin. Apa itu indah? Saya carikan apa itu di pertokoan itu, biasa cewek-cewek kan. Baru saya sampai di rumah tahu Opa jam berapa, 12:30, baru jam 1 saya masuk lagi. Opa, jangan kau menatapku seperti itu pakai kacamata. Kau buka coba kacamatamu, Pak. Kau buka kacamatamu dulu dan. Saya buka. Iya. Kelah. Ganteng. Mana sudah? Itu sudah. Ama, jelek tidak jelas. Sudah di teras ini. Oh, dia terang. Opa, kenapa rambutmu habis, Opa? Habis pikirkan dirimu. Saya kira habis dicambak. 78 ini. Iya, Martin, 78. Martin, saya di laut, Martin. Ya. Martin di udara, saya di laut. Saya bermain dengan. Saya di kantor ini. Oh, di kantor, saya juga di kantor, Martin. Sebelah mana? Di sebelah mana? Di ruangnya Rizky. Bagaimana tadi saya di ruangan Garuda tidak ada signal. Saya di Garuda ini. Di Garuda ini. Tunggu dulu, kita masuk kelas mana ini, Kak? 78. Kenapa saya 78 Bude Martin ini? Saya kan harus mengajar di 75. Berarti saya harus out room ya? Iyalah. Saya 78. Ini 78 kan? Mohon maaf Bu Agus. Bagaimana Bu Emi? Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 silakan lihat karena kelompok 1. Iya, itu sudah. Saya harus ke 77. Boleh begitu atau bagaimana? Bu Emi. Sini saja. Live Bu Emi, saya live dulu nah. Iya, live dulu sayang. Ya, mohon maaf Bu Agus. Sini ya, sini saja tapi bawa rasa. Karena kelompok 1 dan 2 yang akan masuk. Oke, baik. Saya live dulu, saya live. Oke, thank you. Opa, saya pamit. Martin, dadah semuanya. Yaudah. Saya cari burasa ya, saya cari burasa di rumah ya. Pergantian pemain lagi, Bu Agus. Oke, dan ya teman-teman yang kedengaran audio saya ini, Bu Emi? 3 dan 4 silakan leave dari room ini karena kelompok 1 dan 2.
Sudah kau kan? Ganti lagi kan? Panas. Ya lalu diam sih dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai materi, silakan dulu ada yang mimpin doa, silakan. Yang pimpin doa silakan. Ya, siapa yang pimpin doa? Bisa dengar suara saya? Bisa. Oh ya, teman-teman pimpin doa. Ayo silakan dulu pimpin doa, baru kita mulai materinya. Izin, Bu. Ya, silakan Pak Akbar. Oh iya, Bu. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Kami kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 yang bagian merekod siapa? Kelompok 1.